Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk negeri. Semboyan kami adalah laris. Nah, ini sedikit penjelasan terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah robot, yaitu robotic arm atau robot lengan atau lengan robot yang memiliki nama yaitu Dobot. Nah, Dobot di sini dia memiliki berbagai macam varian bentuk dan juga fungsi. Di antaranya, ini adalah yang pertama, ini adalah Dobot Magician. Nah, Dobot Magician ini adalah Dobot yang bisa dibilang memiliki kategori sangat populer di kalangan Dobot. Dia adalah multifunctional robot arm dengan standar industri dan juga dia itu sangat cocok sekali digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya itu seperti apa? Misalnya, dia bisa dipakai di sekolah, kemudian dia juga bisa dipakai di tempat pelatihan, kemudian dia juga bisa dipakai di learning center pada suatu industri, atau dia juga bisa dipakai untuk pembelajaran atau dalam hal pembelajaran di rumah atau homeschooling dan lain-lain lah seperti itu. Kemudian dia juga bisa kita gunakan sebagai mainan. Nah, jadi mainannya itu lebih keren. Di sini adalah robotic arm. Jadi kita dapat mencoba dan juga kita dapat mempelajari dengan belajar menggunakan robotic arm Dobot ini. Selanjutnya, nah ini adalah versi Lite dari Dobot Magician. Nah, fungsinya tidak jauh berbeda dengan Dobot Magician. Nah, pada Dobot Magician Lite, dia memiliki bentuk atau desainnya itu yang lebih kompak. Dan juga ini sangat cocok juga dapat kita gunakan sebagai pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, ini bentuk dari Dobot Magician Lite, kemudian ini adalah bentuk dari Dobot Magician. Nah, kalau kita perhatikan, bagian bawah atau base dari robot tersebut, nah, untuk Dobot Magician ini, dia lebih ramping disebutnya. Sedangkan untuk Dobot Magician Lite, dia memiliki bentuk yang base-nya itu lebih tebal, seperti ini. Namun, untuk Dobot Magician Lite ini, dia memiliki warna yang sedikit berbeda, karena dia memiliki warna kuning garis seperti ini. Sedangkan Dobot Magician yang biasanya tidak terdapat atau tidak memiliki warna lain selain hitam dan putih, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah Dobot M1. Nah, ini adalah Dobot yang biasanya digunakan untuk industri. Jadi, sebenarnya untuk Dobot Magician itu juga bisa kita gunakan dalam industri. Namun, untuk Dobot Magician itu dapat kita gunakan hanya untuk skala kecil. Jadi, misalnya untuk memindahkan objek-objek yang kecil dan ringan, kemudian objek-objek yang kecil tapi memiliki kepresisian yang tinggi. Nah, itu mungkin masih bisa menggunakan Dobot Magician. Nah, mungkin sebelumnya juga Dobot Magician ini dia hanya bisa mengangkat beban maksimal yaitu 0,5 kilogram. Kemudian untuk yang Dobot Magician Lite dia hanya dapat mengangkat beban yaitu setengahnya, yaitu 250 gram seperti itu. Kemudian untuk Dobot M1 sendiri dia dapat mengangkat beban hingga 1,5 kilogram seperti itu. Dan juga Dobot M1 itu memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan Dobot Magician dan juga Dobot Magician Lite. Nah, selanjutnya ini adalah Dobot CR5. Dobot CR5 ini adalah teman dari Dobot M1. Jadi dia adalah industrial robotic arm yang bisa dibilang ini adalah desain Dobot yang bisa dibilang adalah standar untuk robotic arm 6 aksis. Jadi bentuknya itu kalau kita lihat robot lengan yang sudah sangat familiar di industri, bentuknya itu sama sekali benar-benar mirip gitu. Jadi kalau kita lihat secara langsung, desain dari robot-robot 6 aksis itu kebanyakan seperti ini. Dan Dobot juga mengeluarkan yaitu Dobot CR5 dengan desain demikian. Nah, dia itu karena dia memiliki aksis atau mungkin kalau kita sebut itu adalah Dove. Jadi Dove itu adalah degrees of freedom. Jadi dia dapat bergerak secara bebas karena dia memiliki banyak sekali sendi lah kalau di manusia itu. Jadi dengan banyaknya sendi tersebut, dia dapat bergerak dengan sangat bebas. Kemudian
Nah, di sini ada yaitu namanya itu Dobotmus. Nah, Dobotmus ini berbeda dengan brand Dobot yang sebelumnya, karena sebelumnya itu adalah robot lengan. Nah, untuk Dobotmus sendiri, dia adalah suatu mesin, jadi suatu mini mesin yang dapat kita gunakan untuk proses 3D printing, kemudian laser engraving, dan juga CNC carving. Jadi dapat kita gunakan untuk beberapa hal dalam satu mesin seperti ini. Nah, Dobotmus sendiri dia memiliki beberapa versi, ada versi 1, kemudian versi 2, dan versi 3. Nah, untuk versi 3 ini lebih spesial dari versi sebelumnya, karena versi 3 ini dia dapat melakukan proses 3D print dengan menggunakan 3 warna sekaligus. Jadi, nantinya hasil dari 3D printnya itu memiliki warna yang dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya, ini adalah AI Starter Kit. AI Starter Kit ini adalah suatu mobile robot. Jadi mungkin ini belum skala industri, karena untuk AI Starter Kit ini adalah mobile robot yang hanya digunakan untuk pembelajaran. Jadi untuk teman-teman di sini mungkin yang ingin belajar mobile robot, kemudian robot seperti mobil-mobilan, kemudian robot seperti line follower mungkin. Kalau teman-teman di sini yang pernah mendengar line follower mungkin sudah sangat familiar dengan bentuk seperti ini. Jadi mobile robot di sini dia memiliki sensor yang biasanya digunakan pada line follower, yaitu sensor untuk mendeteksi garis, atau kalau misal di lantai ada perbedaan warna dapat dia bedakan dengan menggunakan sensor. Kemudian dia juga memiliki sensor yaitu color sensor yang dapat kita gunakan untuk membedakan warna secara langsung. Misalnya, dia bergerak menggunakan mode line follower, kemudian ada warna merah. Nah, ada warna merah di sana dapat dideteksi oleh robot ini dengan indikasi, misal ketika ada warna merah, dia harus berhenti. Maka robot ini dapat berhenti dengan memanfaatkan color sensornya. Selanjutnya, dia juga memiliki obstacle sensor. Jadi kalau lihat di sini, yang memiliki bentuk seperti mata ini adalah obstacle sensor yang digunakan pada AI Starter Kit ini. Dan juga dia memiliki fungsi lainnya yang sangat menarik. Di antaranya ada encoder, ada sensor cahaya, dan yang lainnya. Jadi robot ini sangat cocok dapat kita gunakan untuk media pembelajaran mobile robot. Kemudian, nah ini adalah aksesoris Dobot yang dapat dikombinasikan dengan dengan Dobot Magician. Jadi mungkin untuk aksesoris ini di antaranya di sini ada 5 buah aksesoris ya. Di sini ada printing material. Jadi dengan menggunakan Dobot Magician, nah mungkin untuk printing material ini bisa kita gunakan untuk Dobot Magician dan juga Dobot M1. Jadi Dobot Magician dan juga Dobot M1 dapat melakukan proses printing material dengan menggunakan aksesoris 3D printing seperti ini. Kemudian di sini ada Visual Kit. Nah, Visual Kit ini adalah suatu aksesoris yang dapat kita gunakan layaknya seperti kalau pada robotika itu adalah seperti kamera. Jadi kalau pada manusia mungkin kamera itu adalah sebuah mata, kemudian robot ini adalah lengan dari manusia tersebut. Jadi dengan menggunakan aksesoris Visual Kit, kita dapat mensimulasikan mata dan juga tangan manusia secara langsung. Jadi ketika mata tersebut mendeteksi suatu objek, misalnya ingin objek tersebut diambil oleh robot tersebut, maka itu dapat dilakukan dengan aksesoris ini. Kemudian di sini ada mini conveyor belt. Nah, dengan menggunakan mini conveyor belt, robot dapat melakukan proses simulasi industri. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini pernah ke industri secara langsung atau melihat proses produksi di industri, ada beberapa industri yang menggunakan conveyor sebagai sebagai alat untuk mentransmisikan suatu barang atau memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan conveyor. Nah, aksesoris Dobot juga dia memiliki conveyor belt di sini. Jadi kita dapat mensimulasikan proses yang ada pada industri dengan menggunakan robotic arm dan juga conveyor belt seperti ini. Selanjutnya, aksesoris lainnya di sini adalah mini linear rail. Nah, dengan menggunakan mini linear rail ini, robot dapat menambah jangkauan pergerakan dari dia. Jadi dia dapat bergerak dengan lebih luas karena
linear rail ini akan memberikan pergerakan yang lebih bebas dan juga lebih jauh dibandingkan ketika dobot ini diletakkan di lantai atau hanya berdiri sendiri seperti itu. Kemudian di sini ada aksesoris yang terakhir yaitu Arduino Kit. Nah, dengan menggunakan Arduino Kit, jadi secara tidak langsung bahwa dobot ini dapat dikombinasikan dengan Arduino, atau secara tidak langsung dobot ini dapat berintegrasi dengan Arduino. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa tombol, kemudian ada lampu. Nah, jadi tombol-tombol dan lampu tersebut nantinya dapat kita gunakan untuk mengontrol Arduino atau mengontrol dobot Magician tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian, ini adalah fungsi-fungsi dasar atau fungsi-fungsi yang terdapat pada software Dobot Studio. Nah, jadi untuk mengontrol Dobot Magician dan juga Dobot Magician Lite, kita dapat menggunakan software yaitu Dobot Studio. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada Dobot Studio tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah metode pemrograman yang dapat kita gunakan. Yang pertama di sini adalah teaching and playback, kemudian ada blockly programming, kemudian ada script programming. Nah, untuk yang pertama di sini adalah teaching and playback programming. Nah, di mana teaching and playback programming itu adalah ketika kita melakukan proses pemrograman hanya dengan melakukan proses teaching secara langsung kepada robotnya. Jadi kita menggerakkan robot dengan tangan kita gerakkan robot kemanapun kita mau, nantinya koordinat tersebut akan disimpan pada memori dari robot tersebut atau pada komputer ketika robot tersebut terhubung, dan program tersebut nantinya dapat kita simpan dan dapat kita putar kembali setelah kita melakukan proses perekamannya atau ketika proses penyimpanan koordinat tersebut telah selesai. Kemudian di sini ada yang namanya itu blockly programming. Nah, blockly programming ini adalah metode pemrograman dengan menggunakan puzzle. Jadi dengan menggunakan puzzle kita dapat memprogram Dobot Magician dan juga Dobot Magician Lite secara langsung hanya dengan melakukan drag and drop atau bisa kita sebut kita hanya dengan menggunakan mouse kita menggerakkan puzzle-puzzle dan menghubungkan puzzle-puzzle tersebut hingga membentuk suatu program yang dapat dimengerti oleh robot tersebut. Nah, nanti kita akan perlihatkan juga teaching and playback, kemudian blockly pada software Dobot Studio-nya. Kemudian di sini yang ketiga adalah script programming. Nah, script programming ini adalah programming yang mungkin sudah sangat familiar jika kalian adalah programmer. Script programming ini adalah pemrograman yang menggunakan teks. Jadi kita memprogram robotnya itu semuanya menggunakan teks. Mulai dari 0 sampai selesai. Sampai robot tersebut dapat bergerak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi untuk Dobot Studio ini, jadi software Dobot Studio ini, dia menyediakan 3 buah metode pemrograman. Teaching and playback, blockly, dan juga script. Nah, selanjutnya, ini adalah fitur tambahan dari Dobot Studio. Dia bisa kita gunakan untuk memerintahkan robot menulis dan juga menggambar. Nah, ini adalah menunya, yaitu write and draw. Jadi, nantinya kita hanya perlu memasukkan suatu gambar atau suatu bentuk atau suatu tulisan, dan nantinya robot akan melakukan gerakan sesuai dengan gambar atau tulisan tersebut. Dan pada robot sendiri, dia dapat kita atur dengan menggunakan pensil atau laser nantinya untuk melakukan proses gambar dari bentuk dan juga tulisan tersebut. Kemudian di sini ada leap motion. Leap motion itu adalah ada suatu modul yang nantinya itu dapat membaca pergerakan dari tangan kita. Jadi ketika tangan kita maju, maka Dobot Magician ini akan bergerak maju juga mengikuti tangan kita. Kemudian tangan kita ke kanan, maka robot tersebut juga akan ke kanan mengikuti pergerakan dari sensor tersebut. Kemudian di sini ada mouse. Nah, mouse ini adalah metode untuk menggerakkan robot sesuai dengan pergerakan dari kursor kita. Jadi kursor mouse kita akan diikuti oleh robot tersebut. Jadi nanti kita akan coba juga fitur mouse itu seperti apa. Kemudian di sini yang terakhir ada laser engraving dan juga 3D printer. Nah, yang tadi ketika kita menggunakan aksesoris 3D printer,
maka Dobot ini dapat kita gunakan layaknya 3D printer dan juga laser engraving. Nah, namun untuk hasilnya mungkin ketika kita membandingkan dengan 3D printer yang memang itu adalah 3D printer dan juga ketika kita membandingkan dengan laser engraving, mungkin hasilnya pasti tidak akan sebagus 3D printer yang pada umumnya digunakan. Nah, namun hasil dari 3D printer yang digunakan oleh Dobot ini tidak kalah dari hasil 3D printer tersebut, karena fungsi utama dari Dobot ini adalah sebagai robot lengan, seperti itu. Kemudian, nah ini mungkin beberapa cuplikan pengguna Dobot di luar negeri yang sudah banyak sekali mereka pakai, baik itu untuk media pembelajaran ataupun media-media training mengenai robotika. Nah, ini gambar pada suatu lab atau suatu tempat belajar di US. Jadi mereka melakukan belajar programming, kemudian belajar logika menggunakan robotik ini. Dan juga belajar menulis atau menggambar dengan menggunakan robot, mereka menggunakan robot seperti ini. Nah, ini juga sama, ini di US. Nah, ini mungkin bisa kita lihat, ini adalah tata letak atau bagaimana peletakan robot-robot tersebut dalam suatu kelas. Jadi dalam kelas tersebut, jika kita lihat di sini, ada satu buah meja. Nah, pada meja tersebut terdapat 2 buah robot dan juga 4 orang peserta atau 4 orang murid. Nah, jadi 4 orang murid tersebut dapat belajar menggunakan robot tersebut dalam satu meja sekaligus seperti ini. Kemudian di sini ada dari Nigeria. Nah, ini adalah Dobot Magician di sini. Kemudian ini adalah Dobot M1 dan beberapa Dobot lainnya. Seperti Dobot Moose di sini juga ada. Nah, selanjutnya di sini dari Korea Selatan. Mereka juga menggunakan Dobot sebagai media pembelajaran. Selanjutnya di sini dari Norway. Kemudian ini di Jerman. Nah, mungkin itu beberapa cuplikan mengenai pengguna Dobot yang ada di luar negeri seperti itu. Kemudian untuk Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kampus dan juga beberapa sekolah yang menggunakan Dobot Magician. Kemudian di sini ada STEM Education. Nah, apa itu STEM Education? Nah, mungkin teman-teman di sini pernah mendengar STEM Education ini mungkin di internet atau mungkin di berita atau mungkin ketika kalian mencari di YouTube atau dimanapun. Nah, ada yang namanya itu konsep STEM edukasi. Jadi dengan menggunakan STEM edukasi, kita dapat belajar sains, teknologi, engineering, dan math atau matematika secara langsung. Nah, jadi dengan menggunakan Dobot, kita dapat mempelajari STEM education. Nah, mungkin kalau di luar negeri ada lagi yang menyebutnya itu adalah STEAM. Nah, STEAM itu apa? Jadi yang tadi itu singkatannya. S-nya itu untuk science, T untuk teknologi, kemudian E untuk engineering, dan A-nya itu adalah tambahannya itu adalah untuk art. Jadi mereka menamakan seni dalam pembelajaran tersebut. Kemudian M-nya sama seperti tadi yaitu math atau matematika. Jadi kita dapat menggabungkan beberapa bidang ilmu untuk kita pelajari secara langsung dengan menggunakan Dobot ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekarang saya akan mencoba untuk menampilkan sedikit video terlebih dahulu. Pengaplikasian dari beberapa. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh video dari penggunaan Dobot. Nah, ini adalah penggunaan Dobot dalam ketika kita ingin menyiapkan suatu makanan atau sarapan seperti ini. Jadi bagian ujung dari robotnya dapat kita sesuaikan. Nah, kalau di sini bagian ujung dari robotnya itu dapat kita gunakan seperti ini. Dia dapat mengambil roti, kemudian menekan sesuatu, kemudian dapat mengambil barang juga, dan banyak hal lainnya yang dapat dilakukan oleh Dobot tersebut. Nah, kemudian ini
Nah, ini bagian bawah dari robotnya kalau kita lihat itu adalah aksesoris yang tadi telah disebutkan, yaitu linear rail. Jadi dengan menggunakan linear rail tersebut, Dobot dapat menambah pergerakan atau jangkauan gerakan dari robot tersebut. Jadi dapat bergerak lebih jauh karena bantuan dari linear rail tersebut. Oke, nah mungkin itu adalah salah satu cuplikan video mengenai pengaplikasian The Bot Magician. Nah, selanjutnya mungkin ini satu lagi video. Oke. Oke. Nah, ini adalah pengaplikasian The Bot Magician dan juga AI Satellite yang tadi sudah diperlihatkan. Ini adalah suatu kompetisi atau perlombaan yang diadakan oleh Dobot. Nah, seperti ini adalah areanya. Di sana terdapat beberapa robot, kemudian ada AI Starter Kit, kemudian ada conveyor belt juga. Nah, mungkin ini di skip terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih perlombaannya dan juga tata letak dari setiap robot dan juga mobilnya itu seperti ini. Jadi nantinya di sana ada dua robot yang akan mengambil benda-benda atau balok-balok di sana dan memiliki warna yang berbeda. Ada merah, kemudian ada biru, ada hijau dan juga kuning. Seperti itu. Nah, dari sini, dari perlombaan ini, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu dengan menggunakan Dobot Magician, kemudian conveyor belt, dan juga AI Starter Kit, kita dapat melihat atau dapat mempelajari robotika secara langsung seperti ini. Dan juga pengaplikasian dari conveyor belt yang ada di industri secara langsung seperti ini. Dan juga mobile robot, atau mungkin kalau di industri itu ada yang namanya itu AGV. AGV yaitu Automatic Guided Vehicle. Jadi AGV itu kalau di industri digunakan untuk membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bisa dibilang jaraknya itu cukup jauh. Jadi kalau misal sebelumnya orang-orang mendorong gerobak atau mendorong troli, nah itu dapat digantikan dengan AGV tersebut. Nah, untuk Dobot mereka menyediakan AI Starter Kit untuk media pembelajarannya seperti itu. Industrial Robot from Home.
Nah, seperti ini. It's time to skill up. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bisa kita perhatikan kalau kita ada baca tulisan di sini adalah instruktur memberikan pengarahan. Jadi instruktur itu memiliki jarak yang jauh dengan pesertanya. Jadi nantinya peserta dapat mengoperasikan robot dari jarak jauh seperti ini. Nah, ini tampilan dari peserta dan juga ini tampilan layar pada instrukturnya. Dan peserta dapat menggerakkan robot seperti ini dari jarak jauh. Dan dengan bantuan kamera yang telah disediakan, maka robot tersebut dapat terlihat pergerakannya dengan bantuan kamera tersebut. Nah, seperti ini. Nah, untuk peletakan kamera dapat kita sesuaikan tergantung bagaimana kita melihat atau menggunakan kamera tersebut agar setiap pergerakan dari robot itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, ini tampilan sebelah kiri adalah real time robotnya. Jadi pergerakan robot secara langsungnya seperti itu. Kemudian di bagian kanan adalah tampilan ketika peserta mengendalikan robotnya dari jarak jauh seperti ini. Oke, nah mungkin itu adalah sedikit cuplikan mengenai Learning Industrial Robot from Home atau belajar robotika jarak jauh yang dapat kita lakukan baik itu di rumah maupun di sekolah atau di tempat yang bisa dibilang jauh.